Selamat malam Pak Denny dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Vidi P. Egbert Pramudito Basunjaya dengan NIM 240 50630055 Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani. Pendahuluan, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung memungkinkan semua rakyat tanpa terkecuali menyalurkan aspirasi dan melakukan wewenangnya tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dan ikut dalam pembuatan keputusan negara. Sedangkan dalam demokrasi tidak langsung digunakan sistem perwakilan. Prinsip-prinsip budaya demokrasi. Yang pertama ada kompetisi dengan memberikan peluang untuk bersaing untuk menduduki posisi kekuasaan dalam pemerintah. Yang kedua, partisipasi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin. Yang ketiga, kebebasan dengan memberikan jaminan kebebasan di kolam berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang dijamin dapat menjadi saluran partisipasi dan berkompetisi. Jenis-jenis demokrasi. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya, berdasarkan prinsip ideologi, berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Demokrasi langsung. Rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan melalui rakyat yang dipilih melalui pemilu. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga mempunyai persamaan hak, hukum, dan politik. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat. Demokrasi parlementer, konsep pemerintah di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat untuk mengangkat seorang perdana menteri. Bahkan parlemen memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pemerintahan di suatu negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan secara langsung dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri di pemerintahan. Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Darji Darmoto, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan secara musyawarah. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu selanjutnya ada demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek. Yang pertama aspek formal, kedua aspek material, 3 aspek normatif, 4 aspek optatif, 5 aspek organisasi, dan ke-6 aspek kejiwaan. Penerapan budaya demokrasi di keluarga. Saling percaya antar sama anggota keluarga, melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, mengutamakan
mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga sama anggota keluarga tidak terjadi pertengkaran, saling menghargai pendapat tiap anggota keluarga, dan menghargai setiap prestasi yang diraih setiap anggotanya. Mematuhi aturan dalam keluarga dan sebagai pimpinan dalam keluarga, orang tua harus bersikap kritis. Penerapan budaya demokrasi di sekolah. Diadakannya pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS, mematuhi peraturan yang sudah diputuskan semua pihak harus mematuhi, namun tetap harus kritis. Saling menghargai perbedaan pendapat, tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan. Di kelas ada kebebasan menunjukkan identitas budaya masing-masing untuk mengembangkan saling memahami bahwa kita hidup dalam kemajemukan. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Saling menghargai pendapat, khususnya bagi pendapat yang berbeda. Ikut serta dan terlibat dengan kegiatan masyarakat. Musyawarah untuk mufakat dalam melakukan kerja bakti. Menentukan pemimpin dengan cara pemilihan yang melibatkan anggota masyarakat. Tidak saling membeda-bedakan antar sesama anggota masyarakat, misalnya yang berbeda suku, agama, ras, kedudukan, dan hartanya. Penerapan budaya demokrasi di pemerintahan. Unjuk rasa yang dilakukan rakyat atau masyarakat ditujukan kepada pemerintah, memberikan suara dalam pemilihan anggota BPD, kepala desa, ketua RT atau RW. Masyarakat mendatangi DPR atau DPRD untuk mengadukan berbagai masalah kebijakan yang merugikan mereka, seperti masalah PHK, pemutusan hubungan kerja, penggusuran UMR, upah minimum regional di bawah standar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau masih salah-salah dalam pengucapannya. Mohon dimaklumi dan terima kasih.